warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Profesor Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Bapak Gita Danu Pranata, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak-bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, Ibu-ibu Aisyah Pimpinan Wilayah, Bapak-bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-DIY, PDA se-DIY, sampai Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Aisyah, Majelis Urtum, warga Persyarikatan Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bertemu kembali di pengajian rutin konsolidasi organisasi yang setiap bulan kita laksanakan bersama-sama dan dilaksanakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada malam hari ini yang akan memberi pengajian adalah Profesor Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang alhamdulillah Prof. Mu'ti sudah hadir bersama-sama kita. Tema kita pada malam hari ini peran Muhammadiyah di masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana Persyarikatan Muhammadiyah, bagaimana amal usaha Muhammadiyah berkiprah di era yang semua sudah berubah ini. Nah, mari kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Prof. Abdul Mu'ti yang saya hormati, pengajian malam ini dihadiri oleh seluruh struktur Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga pengajian pesantren COVID yang dilaksanakan setiap hari, setiap malam itu juga diikutkan pada malam hari ini. Jadi ada yang peserta di isolasi gitu ya, di pesantren, baik di gedung pimpinan pusat Aisyah, shelter Unisa, UMY, AD, dan yang terbaru kemarin baru diresmikan oleh Menko PMK itu di PKU Bantul, jadi di Gose Bantul. Nah, hari ini juga ikut. Nah, kita ingin mengetahui, bergembira malam hari ini mengkaji tentang bagaimana peran Persyarikatan Muhammadiyah. Tetapi sebelum nanti Prof. Abdul Mu'ti memberikan ceramahnya, kita mohon pengantar dari Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pak Gita Danu Pranata, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberiannya, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu virtual pada Zoom meeting pengajian konsolidasi organisasi pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terhormat Profesor Abdul Mu'ti MED, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak-bapak pimpinan wilayah Muhammadiyah, Ibu-ibu pimpinan wilayah Aisyah, Urtum tingkat wilayah, majelis lembaga, PDM, PDA, PCM, PCA, dan semua warga persyarikatan yang
bergabung pada pengajian malam hari ini, termasuk saudara-saudara kita yang sedang berada di pesantren COVID-19 PWM-DIY yang dikomandani oleh MSIS PWM-DIY. Alhamdulillah PWM dapat kembali mengadakan aktivitas untuk bersama-sama menyatukan langkah memantapkan diri dalam berdakwah. Pada malam hari ini kami mohon Profesor Dr. Abdul Mu'ti MED untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, terutama peran-peran persyarikatan dalam upaya bersama untuk menanggulangi, menjalani kehidupan yang sedang kita rasakan bersama ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Arif Jamali Muiz selaku moderator bahwa PWM-DIY telah membangun, telah menginisiasi berbagai tempat shelter dari kantor pimpinan pusat Aisyah, asrama Unisa, kemudian UMJ, UAD, yang baru saja ditinjau oleh Pak Menteri PMK itu di PKU Bantul, dan setiap malam menyapa sudah 189 hari non-stop. Itu juga bagian dari upaya persyarikatan untuk bagaimana bisa menyapa, menghadapi, menyamakan langkah dalam upaya-upaya bersama untuk menangani pandemi COVID ini. Untuk itu, terima kasih kepada Profesor Dr. Abdul Mu'ti yang nanti kita mohon untuk menambah kemantapan kita bersama agar ada persamaan langkah dalam menghadapi, menjalani kehidupan yang sedang kita rasakan ini semuanya. Dan mari kita bersama-sama simak pesan-pesan, motivasi, provokasi, dan berbagai harapan dari Persyarikatan Muhammadiyah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gita Danu Pranata, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan pengantar. Tidak berpanjang, Bapak Ibu, nanti jika Bapak Ibu ingin bertanya kepada Prof. Mu'ti, nanti bisa secara langsung ketika sesi tanya jawab atau bisa menuliskan nanti di kolom chat gitu. Nanti kita pada waktunya bisa nanti berdiskusi. Kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Mu'ti, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul 'azim. Yang terhormat Bapak Gita Danu Pranata Al-Hajj, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jakarta, serta seluruh jajaran PWM, Bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah daerah, juga cabang dan ranting, serta pimpinan amal usaha, pimpinan ortom, dan seluruh jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukurillah, marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang melimpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita sekalian dapat dipertemukan dalam majelis pengajian yang mubarak ini dalam keadaan iman dan Islam dan dalam keadaan sehat walafiat.
Kita berdoa semoga pengajian pada malam hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bapak-bapak dan ibu-ibu yang sampai saat ini masih menempuh studi di pesantren COVID PWM DIY, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau sudah selesai akan mendapatkan gelar LC ya, lulus COVID. Itu sama dengan saya juga, alhamdulillah sudah lulus COVID. Beberapa waktu yang lalu juga sempat di pesantren, tapi tidak di pesantren Jogja, tapi di sebuah tempat isolasi mandiri yang nyaman juga. Karena itu sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya senantiasa walafiat, dan bapak-bapak dan ibu yang sedang isolasi mandiri maupun yang sedang dirawat di rumah sakit, semuanya diberikan kesehatan dan diberikan kesembuhan oleh Allah. Sudah kira-kira 1 tahun COVID ini berlangsung, dan kalau kita lihat dari data di luar dugaan, ternyata kan kasus di Indonesia ini sudah melebihi angka 1 juta. Dan jumlah yang wafat juga tinggi ya, sudah puluhan ribu yang meninggal dunia, walaupun juga banyak juga yang kemudian diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah. Dalam waktu 1 tahun itu, COVID-19 ini memang menimbulkan banyak sekali persoalan atau masalah. COVID-19 ini tidak hanya merupakan masalah kesehatan, tapi juga menimbulkan masalah lain yang sangat kompleks. Masalah yang saya kira sekarang juga sudah sangat terasa adalah masalah ekonomi. Di mana kalau kita lihat dari berbagai data dan publikasi yang disampaikan oleh lembaga-lembaga resmi negara, jadi bukan gosip, bukan pula hoax itu, karena yang menerbitkan adalah BPS. Sekarang ini kan ekonomi kita masih minus 2,09%. So ya amannya kita sebut saja lah masih minus 2 gitu. Dan itu memang situasi yang tidak pernah diduga sebelumnya. Karena dampak dari ekonomi yang negatif itu adalah banyaknya persoalan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, juga masalah sosial yang menyertai krisis ekonomi. Memang sekarang ini belum pada saat krisis, tapi mungkin masih dalam suasana yang orang menyebut masih dalam masa reses begitu, sehingga kalau tidak segera diatasi dengan cepat, bisa saja COVID ini bisa menjadi masalah yang sangat serius karena bisa menjadi salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi. Ini ada yang komentar gambar saya tidak jelas ya, saya ganti saja virtual background-nya. Ganti yang mungkin bisa agak beda dikit. Kalau nggak jelas lagi ya berarti mungkin dari aslinya, bukan dari virtual background-nya. Kemudian masalah yang berikutnya tentu adalah masalah sosial. Kita melihat ternyata kan selama COVID ini, pertama misalnya kita melihat angka kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat. Baik kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan suami istri maupun antara anggota keluarga yang lain. Ini videonya tidak muncul ya, padahal di saya ada loh. Ya, Prof, nggak muncul ya, Prof. Oh, bisa ya, saya matikan dulu coba.
Kenapa ya sering sekali begitu ya? Jadi muncul yang pertama. Oke, sekarang saya coba matikan dulu. Ya. Nah, sekarang Ya. gimana? Muncul, Prof. Muncul. Nah, ini masalah COVID yang lainnya ini. Ya, Ini masalah COVID yang lainnya. Nah, kalau kita kemudian melihat juga dari beberapa data di KUA misalnya, selama COVID ini juga angka perceraian juga meningkat. Beberapa waktu yang lalu di beberapa daerah itu angka perceraiannya sampai 25%. Dan ini belum lagi misalnya masalah mental spiritual yang juga sangat terasa terutama sebagai orang tua kita. Ternyata belajar di rumah itu tidak senyaman belajar di sekolah. Dan itu juga sekarang sudah mulai terasa. Beberapa kalangan sekarang ini sudah menengarai terjadinya learning loss. Learning loss, ini istilah yang dikaitkan yang seharusnya bisa diraih dengan lebih baik, sekarang ini praktis tidak dapat dicapai. Dan itu akan menjadi persoalan yang serius di masa depan, karena ya tentu saja proses pendidikan kita ini kan kontinuum. Jadi mereka yang sekarang ini di SD akan ke SMP, yang di SMP akan ke SMA sebagainya. Dan learning loss sudah banyak dicatat oleh para ahli pendidikan sebagai masalah yang serius. Karena kalau tidak segera ditangani, bisa jadi tidak hanya learning loss yang kita hadapi, tapi juga lost generation. Jadi akan terjadi proses degenerasi yang memang yang tepat. Nah, begitu juga dengan persoalan-persoalan spiritual, terutama yang berkaitan dengan peribadatan. Memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa selama COVID ini, dan itu mungkin mengulang peristiwa tahun 98 ya, ketika terjadi krisis ekonomi pada waktu itu juga kesadaran keberagamaan meningkat. Tapi memang ada persoalan lain yang saya kira kita juga menghadapinya. Bagaimana juga persoalan keagamaan ini menimbulkan perdebatan yang tidak sederhana di kalangan berbagai elemen masyarakat, termasuk di dalamnya di kalangan Muhammadiyah. Ya, misalnya bagaimana himbauan PP untuk kita ini beribadah di rumah dan melaksanakan berbagai kegiatan ibadah bersama keluarga di rumah kita, itu juga tidak semuanya mendapatkan respon yang positif dari warga. Sebagian juga ada yang tidak mengikuti fatwa dan edaran PP dengan berbagai alasan, walaupun mungkin secara persentase jumlahnya tidak banyak signifikan. Dan ini memang menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam kaitannya dengan manhaj yang dikembangkan di Muhammadiyah dan juga berbagai persoalan yang berkaitan dengan metodologi pemahaman agama dan berbagai persoalan keagamaan yang lainnya. Memang dalam konteks ini ada beberapa catatan positif yang menjadi bagian dari rasa syukur kita atas prestasi dan juga pengakuan berbagai pihak terhadap kiprah Muhammadiyah, Aisyah, dan seluruh ortom serta amal usaha Muhammadiyah. Ya, COVID ini saya kira membuka mata banyak pihak bagaimana Muhammadiyah ini mampu hadir sebagai gerakan dan organisasi
yang memiliki kepedulian yang tinggi. Sebuah survei yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga menunjukkan bahwa selama COVID ini Muhammadiyah menjadi organisasi yang paling dermawan. Dan itu bisa juga kita lihat dari bagaimana kepedulian dan bagaimana Muhammadiyah mampu menghimpun dan kemudian mendistribusikan dana dalam jumlah yang sangat besar. Laporan yang saya terima kira-kira 1 bulan yang lalu dari MCCC sudah lebih dari 500 miliar dana yang didistribusikan oleh Muhammadiyah dan seluruh jajarannya dalam rangka penanggulangan COVID-19. Ini bukan dana yang sedikit, dan itu saya kira menunjukkan bagaimana komitmen Muhammadiyah dan bagaimana jiwa sosial yang tinggi di kalangan warga persyarikatan. Dalam bidang kesehatan, tentu semua juga mengakui itu, sehingga sempat Muhammadiyah mendapatkan penghargaan dari Menteri Kesehatan dan juga dari BNPB sebagai organisasi yang juga memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sangat luar biasa. Dan dalam beberapa hal, Muhammadiyah tampil lebih cepat dari jajaran pemerintah sendiri. Sehingga ketika Menteri Kesehatan berkunjung ke PP Muhammadiyah, saya sampaikan bagaimana kegiatan yang dilakukan Muhammadiyah, dan saya menyampaikan kepada Pak Menkes bahwa Muhammadiyah itu sudah melibatkan 87 rumah sakit. Dari awalnya ketika kita bertemu Pak Presiden pada bulan Maret tahun 2020 itu, waktu itu kita menyampaikan rencana muktamar bulan Desember 2020. Dan kita sampaikan Muhammadiyah menyiapkan 7 rumah sakit. Ternyata dalam waktu 1 tahun ini sudah 87 rumah sakit. Sehingga Pak Menteri langsung bertanya spontan, memang rumah sakit Muhammadiyah berapa Pak Sekjen? Langsung tanya begitu. Jadi beliau tidak kebayang bahwa sekian banyak rumah sakit Muhammadiyah yang terlibat. Nah, karena beliau sudah ada curiosity gitu, saya kemudian tambah lagi bahwa Muhammadiyah juga memiliki lebih dari 71.000 relawan yang terdiri dari relawan medis dan juga relawan psikososial dan berbagai relawan yang lainnya yang bahu-membahu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya kira ini menjadi sebuah capaian yang tidak lepas dari bagaimana soliditas internal kita dan juga bagaimana komitmen kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tuntunan agama dan sekaligus juga sebagai sumber inspirasi untuk kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi teologi Al-Ma'un itu masih hidup secara sangat luar biasa di kalangan warga persyarikatan yang kadang-kadang memang itu sangat mengharukan. Hari Ahad yang lalu saya pulang kampung ke Kudus. Kebetulan juga masih ada banjir di 3 kecamatan yang belum sepenuhnya surut. Saya bersama dengan MCCC, bersama juga dengan MDMC, melihat bagaimana kondisi masyarakat yang terdampak banjir itu, dan juga pengakuan dari Pak Lurah, juga dari BPDB ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Muhammadiyah juga mendapatkan apresiasi yang luar biasa karena sangat sigap dan sangat cepat di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga di Muhammadiyah itu selama COVID ini sampai ada namanya PLO. PLO itu pasukan laliomah. Sampai pada tidak pulang karena semuanya terus terlibat dalam penanggulangan bencana itu. Nah, tetapi lepas dari semua itu, tentu kita tidak boleh berhenti hanya sampai pada apa yang sudah kita capai. Karena sekarang ini memang tantangannya semakin kompleks. Tantangannya tidak semakin sederhana. Misalnya selain beberapa persoalan yang saya sampaikan tadi, sekarang ini juga sudah mulai muncul misalnya masalah sampah masker. Sampah masker ini kan sudah menjadi masalah, terutama masker yang sekali pakai ya, one single use. Itu kan sudah
sudah sampai tidak hanya berkuintal-kuintal, tapi sudah berton-ton itu. Dan ini saya kira menjadi masalah tersendiri yang tidak bisa kita pandang sebagai masalah yang sederhana. Karena memang selain itu adalah masker yang dipakai untuk perlindungan diri, juga kemungkinan masker-masker itu masih mengandung zat-zat yang berbahaya juga tidak bisa kita pungkiri gitu. Sehingga ini masih menjadi masalah tersendiri. Dan yang kemudian memang kita juga merasakan dalam kaitan amal usaha Muhammadiyah, kita juga merasakan bagaimana ternyata COVID ini juga berdampak serius terhadap amal usaha kita, terutama amal usaha bidang pendidikan dan kesehatan. Saya memantau di hampir semua perguruan tinggi itu jumlah ini mahasiswa Sekretaris Umum PP. Kemudian yang kedua juga banyak mahasiswa yang kesulitan untuk membayar SPP misalnya. Sebagian ada yang memang minta keringanan, sebagian ada yang ngangsur, bahkan sebagian ada yang kemudian drop out. Kemudian sekolah-sekolah kita juga seperti itu, murid-muridnya juga rata-rata kurang, rumah sakit kita juga bornya juga turun jauh, dan berbagai persoalan yang memang kalau tidak kita carikan formula bagaimana agar bisa kita lakukan penyelesaian secara bersama-sama, ini memang akan bisa sangat berdampak terhadap tidak hanya bagi masyarakat, tapi bagi kita di Muhammadiyah juga sangat berkait dengan sustainability dari amal usaha kita. Kemudian yang terakhir, yang mungkin juga ini juga tidak bisa kita pandang sebagai masalah yang sederhana adalah bagaimana kemudian masa depan dari anak-anak kita ini. Tadi sudah saya singgung berbagai persoalan yang muncul dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar. Belum diketahui dengan pasti kapan COVID ini akan selesai, karena vaksin pun juga belum sepenuhnya bisa digunakan, dan yang memang sangat berkait dan banyak hubungannya dengan kita adalah tadi soal pendidikan itu. Misalnya asesmen kompetensi minimal AKM yang sekarang dirubah namanya menjadi asesmen nasional, yang awalnya mau diselenggarakan bulan Maret ini kan ditunda bulan September karena COVID. Kemudian ujian nasional juga masih ditiadakan, tapi menimbulkan persoalan kalau tidak ada ujian nasional, tidak ada ujian sekolah berstandar nasional, lalu bagaimana dengan evaluasi dari anak-anak kita? Tapi yang juga sangat serius adalah bagaimana mekanisme untuk penerimaan murid baru di sekolah-sekolah kita ini. Kalau misalnya evaluasinya tidak ada, dan kemudian juga memang secara kualitas, karena memang terjadi problem penurunan kualitas belajar yang saya sebut dengan learning loss tadi itu, juga memang dalam beberapa hal itu akan berdampak terhadap mutu dari sekolah-sekolah kita. Ini juga terjadi pada konteks perguruan tinggi, karena nanti seleksi masuk perguruan tinggi di PTM dan PTA kita, ini juga terus harus menjadi bagian dari perhatian kita bersama-sama. Nah, karena itulah maka Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, tentu selain kita bersyukur atas semua capaian dan apresiasi yang telah diberikan oleh masyarakat kepada Muhammadiyah, tentu saja masih banyak agenda-agenda lagi yang memang harus kita pikirkan bersama-sama dan harus kita cari jalan keluarnya secara cerdas. Ini sudah menjadi bagian dari ciri orang Muhammadiyah kan, tidak pernah berhenti untuk berbuat karena kita mengamalkan faida farokta famsob wa ila rabbika fargob. Kalau kamu itu longgar, waktunya luang, ya segeralah lakukan tugas yang lainnya, dan di dalam kamu melaksanakan tugas itu semuanya kita laksanakan karena Allah, karena kepadanya pada suatu saat kita akan kembali. Nah, kesadaran sosial dan kolektivitas serta soliditas inilah yang juga menjadi bagian dari dakwah Muhammadiyah. Sehingga sekarang ini
simpati dan apresiasi kepada Muhammadiyah luar biasa, dan kita berdakwah bukan dengan hanya berkata-kata, tapi kita berdakwah dengan memberikan amal-amal soleh yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, dan solusi yang konkret, bukan solusi yang sifatnya sementara, apalagi sampai solusi yang sifatnya alternasi atau pelarian belaka. Ini saya kira menjadi sebuah kekuatan yang perlu terus kita tingkatkan, karena pada hemat saya ini memang menjadi bagian dari masalah yang kita sangat perlu stamina yang luar biasa. Stamina intelektual kita harus kuat, karena kita harus senantiasa memiliki ide-ide yang cerdas untuk menyelesaikan masalah. Stamina mental kita juga harus kuat, karena kita sendiri memang juga terdampak oleh masalah, tapi kita juga harus menyelesaikan masalah itu. Kemudian juga stamina spiritual kita juga harus kuat, karena tentu saja stamina spiritual inilah yang menurut saya menjadi kunci mengapa kita senantiasa bisa berbakti dan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Stamina spiritual ini menjadi sebuah keyakinan yang mendasar bahwa seluruh amal saleh yang kita lakukan ini tidak berhenti pada pelaksanaan amal itu sendiri, tetapi pada waktunya juga menjadi bagian dari amal jariah kita dalam hidup kita di dunia ini dan hidup kita di akhirat nanti. Karena itu sekali lagi, mari kita jaga soliditas dan solidaritas, dan kemudian kita mencoba untuk terus mencari formula yang terbaik bagaimana kita secara sendiri-sendiri maupun secara kelembagaan bisa berpartisipasi secara nyata dalam menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19. Ini memang tidak bisa kita laksanakan dengan hanya kerja yang biasa-biasa saja, tetapi karena persoalannya adalah persoalan yang extraordinary, maka kita juga harus bekerja secara extraordinary juga. Ongkos sosialnya sudah sangat mahal, dan karena itu maka jangan sampai ongkos sosial yang mahal itu kemudian menjadi sebab kita tidak bersatu, kita bercerai-berai, dan kalau itu yang terjadi, bukannya masalah itu selesai, tapi masalah mungkin akan senantiasa bertambah kompleks, dan mudah-mudahan tidak terjadi, kita tidak sampai mengalami krisis, baik krisis ekonomi maupun krisis mental, bahkan mungkin juga ada krisis politik. Saya kira demikian sekedar pengantar yang saya sampaikan, Mas Arief. Mudah-mudahan nanti bisa disempurnakan oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Dan juga nanti kalau ada pertanyaan, monggo silahkan disampaikan. Dan mudah-mudahan saya bisa menjawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki. Terima kasih. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Abdul Mukti yang telah memberikan pencerahan kepada kita pada malam hari ini. Muhammadiyah sudah banyak berbuat dari berbagai macam lini, baik dari sisi kesehatan, sisi ekonomi, ketahanan pangan, yang disampaikan tadi lebih dari hampir 500 M itu semua kekuatan Perserikatan Muhammadiyah yang kemudian sudah dikeluarkan. Tentu juga dari sisi keagamaan. Tadi Prof. Abdul Mukti sudah menyampaikan berbagai macam tuntunan juga sudah dikeluarkan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Nah, tetapi kekuatan yang besar itu juga belum cukup mengatasi problem COVID-19 ini. Tadi menurut saya menarik gitu tawaran Prof. Mukti tentang mari kita memperkuat
stamina kita. Karena ini extraordinary, kejadian yang luar biasa. Kita butuh stamina yang baik, stamina intelektual yang baik. Kita butuh stamina spiritual yang baik. Menghadapi pandemi ini banyak isu hoax, banyak ketidaksabaran kita dalam menghadapi pandemi ini, sehingga kita butuh stamina spiritual, stamina fisik kita, stamina mental kita, dan seterusnya. Itu dibutuhkan oleh pimpinan persyarikatan, pimpinan amal usaha, warga Muhammadiyah dari pusat hingga paling rendah di tingkat ranting. Terima kasih Prof. Mukti pencerahannya. Saya ingin membuka pertanyaan kepada Prof. Mukti. Monggo nanti mau disampaikan. Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui forum chat itu, di room chat maksud saya. Bisa mengetik di room chat atau bisa bertanya secara langsung kepada Prof. Mukti. Ada satu, Prof, nanti bisa dilihat di chat room dari Mas Adi Permadi. Apakah ada inovasi bernilai tinggi yang muncul dari warga Muhammadiyah di masa pandemi ini? Mohon penjelasannya. Yang kedua, dari Sigit HY, dari Mas Sigit, bagaimana kebijakan Muhammadiyah dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan di masa pandemi? Kita akan memasuki bulan suci Ramadan, mungkin 2 bulan lagi. Dan sudah diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah 1 Ramadannya. Yang ketiga, saya hentikan di 3 penanya dulu. Izin bertanya, Ustadz, apakah Muhammadiyah khususnya MEK sudah memiliki arahan bagaimana skema menghadapi krisis terburuk di bidang ekonomi? Nuwun dari Pak Parijo, Jamaah Tani Muhammadiyah. Itu dulu Prof. Mukti. Ada 3 dari Mas Adi Permadi, dari Mas Sigit, Pak Sigit Haryo, maupun dari Pak Parijo. Monggo Prof. Mukti untuk bisa memberikan pencerahan dari 3 penanya tersebut. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, ini mungkin sebenarnya yang bisa jawab Mas Arief ini sebagai MCCC ini. Paling tidak begini, saya mengikuti dari berbagai publikasi media. Ya, alhamdulillah selama COVID ini kan banyak temuan dari sudut teknologi yang dilakukan oleh beberapa sekolah dan perguruan tinggi kita. Jadi bisa kita lihat misalnya ada UM Purwokerto itu menemukan robot perawat yang itu menjadi bagian dari bagaimana agar para perawat ini bisa selamat dari kemungkinan tertular COVID karena perannya sebagian digantikan oleh robot-robot itu. Juga misalnya di Surabaya ya, temuan juga yang saya kira merupakan satu terobosan yang bagus bagaimana agar kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas sosial maupun aktivitas yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan itu juga dapat dibantu dengan itu. Saya kira di Jogja juga ada SMP mana yang menemukan itu di Jogja itu. Kalau tidak salah ditemukan sabuk atau apa yang bisa menjadi bagian dari sensor ketika ada orang yang jaraknya terlalu dekat nanti muncul alarm, ada muncul suara alarm gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Tentu ini belum seberapa
Dan karena itu menurut saya memang diperlukan kreativitas dari bapak-bapak dan ibu-ibu, para guru, para dosen, para peneliti, bagaimana agar bisa memberikan sumbangan berbagai temuan teknologi maupun bentuk temuan yang lainnya yang bisa membantu kita mengatasi persoalan COVID-19 ini. Ya, yang sekarang ini masih sangat ramai kan ditemukannya genus ya oleh UGM itu. Sekarang sudah bisa menjadi solusi yang cukup bagus lah, yang memberikan harapan besar untuk bisa mengatasi berbagai persoalan COVID itu. Tapi yang lain-lain saya kira memang masih perlu kita terus lakukan penelitian-penelitian itu, dan monggo saja kita memang masih terus terang saja pada sisi ini memang masih sangat kurang ya. Padahal Muhammadiyah ini memiliki fakultas dan jurusan kesehatan yang paling besar. Kedokteran saja kita tuh punya 12. Dan itu saya kira yang terbesar di antara semua swasta. Belum lagi fakultas kesehatan masyarakat, farmasi, dan sebagainya, yang memang itu semua menjadi bagian dari ujung tombak kita untuk bisa dilakukan riset-riset untuk berbagai temuan ilmiah dalam rangka membantu dan mengurangi penularan pandemi COVID-19. Jawaban saya singkat untuk yang pertama itu. Kemudian ibadah Ramadan sampai sekarang memang belum keluar tuntunan yang baru, tapi tuntunan yang sebelumnya saya kira masih bisa dipakai ya. Dan selain ada tuntunan Ramadan tahun yang lalu, juga setelah itu kan ada tuntunan yang baru, setelah ada sebelumnya PSBB, sekarang namanya PPMK ya. Batasan kegiatan masyarakat itu, PPKM ya, PPKM. Ya, PPKM, Prof. Nah, itu kan sudah ada beberapa ketentuan yang ada di dalam panduan ibadah Majelis Tarjih, tapi memang mungkin nanti kami akan bicarakan di PP Muhammadiyah untuk ada tuntunan ibadah yang lebih mutakhir lagi, mungkin kalau memang itu sangat diperlukan. Karena sekarang ini sebagian masyarakat merasa bahwa COVID ini sudah selesai. Padahal MCCC berkali-kali mengatakan bahwa wabah belum selesai. Dan ditemukannya vaksin serta dipergunakannya vaksin itu bukan obat kan. Vaksin itu kan bukan obat yang menyembuhkan, tetapi hanya merupakan bagian dari ikhtiar kita supaya bisa mendapatkan imunitas. Dan imunitas itu pun juga tidak 100% kan. Nah, berapa kan bervariasi antara 65 sampai 90, dan itu sangat tergantung dari kondisi masing-masing kita dan juga kualitas dari vaksin yang dipergunakan. Kemudian yang Majelis Ekonomi, memang beberapa kali kami bertemu dengan tim ekonomi. Saya kira menarik ini Pak, siapa tadi yang dari Jamaah Tani Muhammadiyah, ini nama yang saya sangat rindu, ini ada Jamaah Tani Muhammadiyah. Karena justru Prof. Pak Sinten Mas Arif? Pak Parijo. Nah, Pak Parijo, Pak Parijo, itu luar biasa Jamaah Tani Muhammadiyah ini. Karena kalau kita lihat beberapa hasil penelitian dan juga laporan dari pemerintah kan selama COVID ini justru yang memberikan sumbangan terhadap ketahanan ekonomi kita ini kan sektor pertanian. Sektor jasa dan pariwisata itu kan sekarang sudah begitu terpuruk ya, sehingga beberapa waktu lalu ada share foto Malioboro itu. Kalau selama ini di Malioboro kita itu susah melangkah, sekarang sepi. Bahasa Jogjanya mungkin sepi nyenyet begitu. Sepi nyenyet, dan itu mesti bisa berdampak luar biasa terhadap pedagang-pedagang di Malioboro dan juga sektor lain, terutama misalnya hotel dan tempat penginapan dan sebagainya. Sehingga memang
sedang dalam kajian kami di PP Muhammadiyah, tapi yang saya kira sekarang ini sangat diperlukan adalah pengembangan ekonomi berbasis pertanian. Sehingga berbagai gerakan ekonomi berbasis rumah tangga, misalnya ya saatnya kita kembali kepada tradisi pertanian kita. Jangan lupa nanam kembali empon-empon, kemudian sayur-sayur di rumah. Ibu-ibu Asia ini saya kira bisa membuat gerakan ekonomi berbasis rumah tangga yang itu bisa menjadi salah satu solusi untuk selain ibu-ibu juga punya kegiatan, mungkin pada level tertentu juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi kesulitan ekonomi karena kebutuhan sehari-hari bisa dipenuhi dari istilahnya dulu ada apotek hidup dan ada ya, kegiatan-kegiatan untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan-lahan atau ruang-ruang yang kita miliki. Saya kira begitu, Mas Arief, tanggapan saya. Oke, makasih Prof. Ini luar biasa banyak sekali pertanyaan. Tapi sebelum saya membacakan lagi yang ada di chatroom, ada yang raise hand, Pak Sarjudi. Mungkin ingin menyampaikan langsung ke Sekum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ke Abdul Muti. Monggo Pak Sarjudi kalau mau ingin menyampaikan. Assalamualaikum. Saya nanti juga mendaftarkan itu Pak Arief. Don, ye. Siapa? Monggo. Ye. Monggo, Pak. Yang sudah mendaftarkan ingin menyampaikan langsung, kami persilakan. Nanti Pak Sarjudi tidak menyampaikan. Monggo yang lain. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Non sewu Mas Arief dan Prof, saya tiduran ini karena badan tidak enak, baru periksa kontrol dokter. Nggih. Jadi begini Prof, kita melihat COVID ini menjadi satu extraordinary, saya setuju sekali. Dan efeknya adalah multi efek. Tidak hanya masalah ekonomi. Ya, maaf. Tidak hanya sekedar masalah ekonomi, tidak mengenai masalah sosial, tetapi bisa berdampak pada masalah-masalah lain yang itu sangat berbahaya bagi efektivitas kerja kita bersama. Oleh karena itu, saya ini menurut saya Prof, program-program yang sudah dilaksanakan Muhammadiyah, alhamdulillah, dan saya sangat apresiasi karena memang berperan sangat besar. Meskipun agak diabaikan oleh pemerintah. Maaf ya, agak diabaikan. Tidak masalah, karena kita memang berniat beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi masalah yang extraordinary ini, dan juga masalah-masalah yang multi efek ini, apakah kira-kira tidak perlu pemberdayaan PRM dan PCM? Karena bagaimanapun juga jamaah ini, maaf saya bukan pengurus ya, saya jamaah biasa, mohon maaf. Seperti saya ini membutuhkan pendampingan. Pengajian sudah jarang dilakukan. Ya, pengajian sudah jarang dilakukan. Rapat-rapat pengurus juga saya dengar juga jarang-jarang dilakukan. Nah, kemudian saya sebagai jamaah seperti ini bingung rasanya mau lari kemana. Apakah langsung lapor ke Prof Mukti? Langsung kepada Ustadz Arief, saya kira sangat tidak mungkin. Oleh karena itu perlu sekali pemberdayaan PRM, PCM dalam pendampingan kepada jamaah. Dalam bentuk konseling, ya mungkin dalam pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan ibadah dan lain-lain, sehingga dengan demikian ini terstruktur, Prof. Ya. Mulai dari kebijakan pusat, ada kemudian di wilayah, ada di daerah, ada di cabang, dan di ranting. Langsung full. Ya, saya kira ini perlu sekali difikirkan, sehingga kita terstruktur secara kelembagaan, betul-betul pendampingan terhadap umat.
Kalau kinten menika mawon pemikiran sederhana. Tetapi ketika saya di Belanda dulu, wow, banyak sekali mendapatkan informasi bagaimana pemberdayaan lembaga-lembaga yang ada di grassroots, yang ada di masyarakat langsung. Ini sangat ternyata di negara-negara maju pun itu pun juga sangat dilakukan. Ngaten Prof, sangat sederhana, mohon maaf ada khilaf dan salahnya. Ustadz Arif, jazakallah khair. Terima kasih Pak Pradipura. Terima kasih masukannya. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternon Bapak, di sini juga ada Ketua LPCR PWMDIY, Ustadz Ikhwan Ahada mungkin mencatat tadi pemberdayaan cabang ranting. Tapi mungkin Prof Mukti bisa respon dulu lah tentang bagaimana pemberdayaan cabang ranting dalam melayani umat, apalagi dalam masa pandemi ini yang tidak bisa bertemu. Saya setuju sekali itu. Masjid sulit. Monggo, Prof. Saya setuju sekali dengan gagasan Pak Probo tadi. Dan sekarang ada yang menarik sebenarnya, kaitan kalau aktivitas fisik mungkin agak susah dilakukan karena berbagai alasan, tetapi berbagai kegiatan rutin, khususnya kajian yang virtual, itu saya melihat semakin meningkat, Pak Probo. Jadi sekarang jamaah Zoomiyah dan jamaah YouTubeiyah ini berkembang luar biasa di Muhammadiyah itu. Sehingga saya beberapa kali diundang oleh ranting pengajian Zoom, itu jamaahnya juga ternyata tidak hanya dari ranting itu, tapi juga dari daerah lain, bahkan beberapa ada yang dari luar negeri juga. Sehingga ini saya kira momentum untuk bagaimana teknologi ini kita manfaatkan sebagai bagian dari kita meningkatkan wawasan kemuhammadiyahan dan juga meningkatkan komunikasi di antara warga persyarikatan. Jadi ini memang menjadi tantangan tersendiri dan sekarang mencari narasumber juga gampang kan. Kalau dulu kan mau menghadirkan PP itu harus jauh-jauh hari gitu karena harus merancang tiketnya dan sebagainya. Sekarang ini kan bisa TikTok via WA saja asal pas kosong itu bisa dilakukan. Karena itu bagaimana kita jadikan kesempatan COVID ini untuk kita meningkatkan intensitas kajian-kajian di Muhammadiyah, kemudian juga meningkatkan kohesivitas, paling tidak kohesivitas virtual itu bisa dimaksimalkan dengan teknologi. Syukur kalau misalnya ada yang di antara jamaah ini yang ahli di bidang teknologi, sehingga bagaimana kemudian bisa dikembangkan jaringan tanpa harus pakai kuota yang berbayar mahal. Misalnya bagaimana caranya, saya sempat mengikuti berita di salah satu daerah di Jawa Barat itu kan ada seorang pemuda yang ketika saya tanya ternyata juga anak-anak Muhammadiyah juga yang mengembangkan jaringan untuk satu desa dengan wifi yang mereka produksi sendiri. Nah, ini kan bisa menjadi contoh lah bagaimana keterbatasan karena COVID ini bisa menjadi peluang untuk kita menemukan berbagai inovasi. Saya yakin Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia yang hebat, tinggal bagaimana kita melakukan akselerasi dan orkestrasi dari potensi yang kita miliki itu. Atur nuwun Pak Pradipura atas masukannya. Nuwun kuntur. Ya, makasih Bapak, makasih Prof Mukti. Saya lanjut ke yang di chat ya Prof. Ya, silakan Mas Arif. Dari Mas Hendra Darmawan. Political noise memperuh ruang publik, mengganggu fokus kita menghadapi COVID, hoax dan lain-lain, menyudutkan tokoh kita. Misal Prof. Din Samsudin. Pertanyaannya bagaimana kita menyikapi Prof. Mukti? Yang pertama. Yang kedua, ini cuman masukan saja bagi kita semua untuk mengucapkan kata Muhammadiyah
Karena sering terdengar hanya Muhammadiyah atau Muhammadiyah. Jadi padahal kita ini pengikut Nabi Muhammad. Mungkin ini koreksi bagi kita semua jamaah Zoomiyah pada malam hari ini. Ini juga hanya klarifikasi, bukan tidak sholat di masjid, tetapi tetap mengikuti protokol yang sudah disampaikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, yang kedua ini pertanyaan juga kalau ini dari Pak Azman Latif. Mengenai keputusan Majelis Tarjih di Munas kemarin berkaitan dengan waktu subuh yang maju sekitar 8 menit. Kapan pimpinan pusat mentanfiskan, mengingat sebentar lagi akan masuk bulan suci Ramadan. Saya kira dua. Yang ketiga, satu lagi, Prof. Bagaimana kebijakan hukum Muhammadiyah dalam bidang hukum dahulu tegas sekali dan ada dikenal dengan jihad konstitusi. Saat ini jihad Muhammadiyah dalam bidang hukum tidak begitu terlihat, kecuali terbatas pada penanganan perkara internal Muhammadiyah, baik melalui layanan bantuan hukum Muhammadiyah maupun Majelis Hukum dan HAM. Bagaimana begitu dan mohon pencerahannya. Ada 3 pertanyaan, Prof, tentang politik tadi. Monggo. Jadi yang masukan-masukan saya sampaikan terima kasih. Ya Muhammadiyah itu, tepatnya Muhammadiyah gitu ya. Malah kalau di kampung saya dulu malah disebutnya Kamantiyah. Ada yang bilang saya, ada yang bilang juga Kamantoko malah. Waktu di kampung itu teman-teman saya sering supaya menggoda atau sedikit mengejek itu bilang kamu tuh Kamantoko ya gitu. Padahal Muhammadiyah jadi Kamantiyah kemudian jadi Kamantoko. Terima kasih masukannya. Nah, yang terkait dengan noisy memang ini problem ya. Dan ini tidak hanya dialami oleh kita saja. Ini adalah sebuah kecenderungan global. Jadi dampak dari teknologi digital ini memang menimbulkan suasana baru di mana mungkin ruang publik kita kelihatan tenang, tetapi ruang-ruang di media sosial itu ketegangannya luar biasa. Nah, karena itu menurut saya memang kita perlu penyikapan yang arif. Yang pertama, kalau ada isu-isu yang menyangkut Muhammadiyah, baik menyangkut informasi maupun penyikapan terhadap isu tertentu, sebaiknya kalau tidak berasal dari sumber-sumber resmi di PP Muhammadiyah ataupun dari tokoh Muhammadiyah, sebaiknya tidak usah diindahkan. Karena sekarang ini banyak orang yang memang pekerjaannya itu ya membuat berita, kadang-kadang simpel saja supaya dia juga terkenal dan viral. Jadi sekarang ini ada virus baru yang saya baca di buku A World Without Mind itu ada namanya virus viral. Sekarang ini ada virus viral, virality virus. Jadi orang itu sekarang pokoknya yang penting terkenal, kemudian dia kadang-kadang kalau perlu ngeprank begitu supaya terkenal, atau memang dia menyebarkan berita yang berita itu kira-kira bisa meningkatkan rating di akun media sosial yang dia miliki. Kadang-kadang ada yang sesimpel itu. Tapi memang masalah yang serius yang itu banyak ditulis oleh para ahli di berbagai disiplin ilmu. Memang kita ini sejak teknologi digital ini berkembang luar biasa kan, selain tadi saya menyebut buku A World Without Mind, itu orang sekarang itu kelihatannya saja cerdas, tapi sesungguhnya ketika sudah menggunakan media sosial itu ternyata menjadi kelompok yang kehilangan kecerdasannya. Karena nalar kritisnya kadang-kadang tidak muncul ketika menerima informasi. Atau misalnya problem yang oleh Nicole disebut sebagai the death of expertise itu. Di mana orang kemudian sekarang ini merasa dirinya semuanya tahu, kemudian dia posting apa saja dan nanggapi apa saja begitu. Dan apa yang ditulis Nicole itu menurut saya memang menjadi masalah yang sangat serius. Terutama yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan keagamaan. Karena sekarang ini banyak orang yang mengakses
informasi-informasi keagamaan itu tidak dari orang yang punya keahlian di bidang ilmu agama. Tapi ini juga tidak hanya berkaitan dengan agama kan. Saya juga kadang-kadang kalau ingin tahu khasiat dari suatu obat itu saya tanya ke Google saja. Ingin mencari obat apa gitu, cara Google nanti ketemu itu diberitahu, oh ini obatnya ini gitu. Kalau di rumah ada obat, saya lupa ini obat apa gitu, itu kemudian cari di Google dapat informasi juga, sehingga peran apoteker ini juga semakin dikurangi oleh teknologi itu. Tapi yang kaitannya dengan agama, menurut saya tidak bisa kita lakukan dengan cara seperti kalau informasi yang di luar agama. Karena kalau saya membaca di dalam Sahih Bukhari ya, mengenai tanda-tanda kiamat itu, salah satu ciri tanda kiamat itu kan ketika ulama itu sudah langka. Jadi innallaha yakbidul ilma la yakbidul ilma intizaan yantazi'uhu minan nas walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah itu tidak mencabut ilmu begitu saja dari manusia dan dari dunia, tetapi mencabut ilmu itu dengan mencabut para ulama. Kemudian ketika manusia tidak menemukan para ulama, dalam yabi aliman, kalau tidak menemukan para ulama itu, maka manusia itu mengangkat orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin. Ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Para orang masyarakat itu mengangkat orang yang bodoh sebagai pemimpin. Fasu'ilu, orang yang tidak berilmu itu ditanya berbagai hal. Dan kemudian karena dia itu merasa tahu, dalam hadis disebutkan fa'aftau bi ghairi ilmin. Dia itu berfatwa tanpa dasar ilmu. Yang kalau itu terjadi, fadollu wa adollu. Dia sendiri juga orang yang sesat dan menyesatkan orang yang lainnya. Nah sekarang ini mulai banyak terjadi yang seperti itu. Terutama termasuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Sehingga karena itu, maka sebagai warga persyarikatan, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk dalam masalah-masalah agama, ya marilah kita kembali kepada manhaj Muhammadiyah dan berbagai dokumen resmi keagamaan yang diterbitkan oleh PP Muhammadiyah maupun Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kalau ada penyikapan terhadap masalah-masalah keagamaan, sebaiknya kita menggunakan referensi-referensi yang berasal dari institusi resmi atau dari tokoh yang punya otoritas keilmuan. Ini menurut saya adalah cara yang paling aman gitu, dan kemungkinan insya Allah kita akan berada pada pilihan keagamaan yang benar. Karena kalau kita ini mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu, itu kan kita melawan Al-Quran. Karena Quran mengingatkan kita, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak mengerti ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu pada waktunya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga kalau kita tidak mengerti sesuatu, tanyalah kepada ahlu dzikr, orang yang berilmu. 2 kali Quran memerintahkan kepada kita untuk bertanya kepada orang yang berilmu itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, itu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan keagamaan. Nah, begitu pula terkait dengan berbagai perdebatan yang melibatkan misalnya kasus mutakhir tentang Pak Din dan sebagainya. Ini kami di PP juga tidak diam saja ya. Sudah ada pernyataan yang disampaikan oleh beberapa tokoh Muhammadiyah, kemudian juga saya ikut memberikan pernyataan, dan kita juga melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak. Dan akhirnya kan perilaku pepatah Jawa itu becik ketitik olo ketoro, itu kan sekarang sudah terbukti kan dalam kasus Pak Din. Dalam waktu 2 hari terakhir ini kan sudah terungkap bahwa GAR itu ternyata memang kelompok jadi-jadian yang dibiayai entah oleh siapa. Yang mereka laporkan saja itu kan lebih dari 500 miliar ya, mereka laporkan saja. Yang tidak dilaporkan, wallahu alam bisawab. Atau mungkin ungkapan lainnya yang tidak dilaporkan itu bighairi hisab, gitu. Nggak ada hitungannya. Dan itu semakin membuktikan bahwa
itu bukan kelompok yang genuin, tapi memang kelompok jadi-jadian yang dibuat untuk melakukan gerakan-gerakan menurunkan citra dari tokoh-tokoh nasional, termasuk sebagiannya adalah tokoh dari kalangan Muhammadiyah. Tapi saya kira kita juga harus berhati-hati karena sekarang juga sudah mulai beredar meme-meme yang saya juga sempat menerima, misalnya ini adalah bagian dari upaya untuk menyerang Muhammadiyah. Saya kira mungkin kita perlu berhati-hati, tapi yang kemudian yang kedua yang kita juga harus cermat, di meme yang saya terima itu kan muncul, sekarang tinggal Muhammadiyah saja yang belum bisa diobok-obok, NU sudah takluk. Nah itu kan kita bisa diadu domba oleh kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab dengan ormas yang lain. Karena itu dalam kaitan ini, marilah kita juga kembali mengikuti apa yang dituntunkan oleh Al-Quran. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau kamu menerima informasi dari orang yang fasik, yang tidak jelas siapa mereka, dan tidak juga jelas kebenarannya, maka hendaknya kamu bertabayun, agar kamu tidak menimpakan malapetaka kepada orang yang lainnya, dan kamu menjadi menyesal dengan apa yang telah kamu lakukan itu. Saya kira sudah diterbitkan fikih medsos ya oleh PP Muhammadiyah. Jadi fikih medsosnya sudah terbit, ya marilah kita baca fikih medsos itu. Supaya langkah kita ini dipandu oleh ilmu dan dipandu oleh dasar-dasar Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Nah, kemudian soal waktu subuh yang mungkin kalau menurut saya kita mundur 8 menit ya. Jadi kalau katakanlah yang lain itu subuhnya itu 4.20, kita 4.28, kalau tidak salah begitu. Nah, di Muhammadiyah ini, keputusan tarjih itu bisa dinyatakan berlaku apabila sudah ditanfidkan oleh PP Muhammadiyah. Nah, yang saya tahu dari sekretariat di Jogja, mungkin kalau ada yang di sini juga mungkin ikut, itu hasil-hasil tarjih yang pertama kali diselenggarakan secara virtual, yang saya dapat info masih dalam proses penyelarasan dan editing akhir. Sehingga hasil tarjih itu belum disampaikan kepada PP Muhammadiyah. Dan karena belum disampaikan, maka belum ada pleno PP Muhammadiyah yang khusus membahas mengenai hasil munas tarjih di Sidoarjo beberapa waktu yang lalu. Memang ini akan punya konsekuensi yang cukup signifikan kaitannya dengan puasa ya. Karena kalau nanti yang lain sudah imsak, kita masih belum imsak itu ya Muhammadiyah enak tuh puasanya lebih singkat. Saya nggak tahu nanti kalau puasanya singkat, misalnya imsaknya kita belakangan, kemudian bukanya yang lain duluan, maka mungkin jangan-jangan ada kelompok masyarakat yang imsaknya ikut Muhammadiyah, kemudian bukanya ikut yang lainnya, sehingga puasanya singkat. Ini namanya madhab, madhab rukhsosiyah. Madhab rukhsosiyah itu madhab yang mencari rukhsah. Kadang-kadang madhab rukhsosiyah ini menjadi madhab rususiyah, itu madhab yang bikin rusuh. Gitu. Tapi insya Allah lah, nanti pada waktunya mudah-mudahan bisa satu paket nanti dengan panduan Ramadan yang karena kita sudah menetapkan dan sudah disampaikan ke publik, nanti insya Allah bulan April tanggal berapa itu ya kita mulai 13 April ya kita puasa, ya mudah-mudahan Maret sudah bisa dibahas dalam pleno PP Muhammadiyah sehingga sebelum Ramadan semua edaran itu sudah dapat kami kirimkan kepada seluruh warga persyarikatan. Terima kasih diingatkan Pak Azman soal itu. Kemudian yang terakhir tadi apa ya Mas Arief ya? Yang hukum Prof, jihad konstitusi. Oh, kenapa sekarang tidak marak lagi? Jadi kalau kita baca keputusan Muktamar, jihad konstitusi itu kan sekarang ini strateginya kan dirubah dari strategi judicial review
ke arah strategi yang lebih bersifat legislasi. Jadi sekarang ini kita justru ketika banyak undang-undang yang disusun oleh DPR itu, kita berjuangnya ketika undang-undang itu masih dalam proses pembahasan di DPR. Kita evaluasi, ternyata banyak undang-undang yang dibuat oleh Muhammadiyah itu sampai sekarang juga belum dipenuhi amar putusannya itu. Yang paling awal kita gugat misalnya tentang undang-undang minerba ya, yang itu kemudian karena ada lembaga yang harus ditutup, kemudian dibentuk BP Migas. Amanatnya kan BP Migas itu dulu kan sementara, tapi sekarang sampai Pak SBY selesai, Pak Jokowi periode pertama selesai juga masih aja BP Migas namanya. Padahal amanatnya di keputusan MK itu bersifat sementara gitu. Termasuk undang-undang migasnya juga yang terbaru kan juga belum dibuat. Kemudian undang-undang sumber daya air yang kita gugat dan dikabulkan untuk seluruhnya oleh MK, padahal awalnya kita melakukan uji material, ternyata menjadi uji formil, itu juga sampai sekarang belum ada undang-undang sumber daya air sampai sekarang ini. Nah, undang-undang ormas kita sudah menang, tapi sudah dirubah 3 kali undang-undangnya itu. Sehingga sudah ada perpu yang jadi undang-undang seterusnya. Nah, dari yang kita gugat dan kita mendapatkan dalam tanda petik ya konsekuensi langsung itu kan undang-undang rumah sakit. Nah, itu yang memang kita merasakan langsung dampak dari gugatan kita ke MK. Karena dulunya kan undang-undang rumah sakit itu membuat Muhammadiyah tidak bisa mendirikan rumah sakit karena rumusan awalnya itu rumah sakit hanya bisa didirikan oleh pemerintah atau yayasan yang khusus bergerak di bidang rumah sakit. Sementara Muhammadiyah ini kan bergeraknya di hampir semua bidang. Sehingga kita melakukan judicial review ke MK dan kemudian pasal itu tambah dengan satu frasa, rumah sakit itu bisa didirikan oleh pemerintah, yayasan yang khusus bergerak di bidang rumah sakit, dan yayasan non-profit yang lainnya. Sehingga dengan rumusan itu, Muhammadiyah sudah bisa mendirikan lagi rumah sakit. Nah, yang lain-lain saya kira banyak lah yang memang seharusnya digugat, tapi prosesnya juga sangat lama. Sehingga sekarang ini strategi jihad konstitusi kita mengikuti keputusan muktamar itu lebih pada proses legislasi. Dan karena itu berbagai undang-undang yang disusun DPR itu kalau Bapak Ibu mengikuti, banyak sekali masukan yang diberikan oleh Muhammadiyah. Termasuk yang terakhir Omnibus Law, itu kan ada 2 masukan Muhammadiyah yang kemudian diakomodir. Yang satu adalah masukan agar pendidikan itu dikeluarkan dari Omnibus Law. Sehingga ada 5 atau 6 undang-undang yang terkait pendidikan itu tidak masuk dalam Omnibus Law itu. Kemudian masukan-masukan Muhammadiyah yang waktu itu yang tadi saya cerita pertemuan bulan April itu kan pertemuan setelah bulan April kan PP Muhammadiyah bertemu khusus diundang oleh Presiden untuk memberikan masukan mengenai undang-undang Omnibus Law itu dan masukan-masukan Muhammadiyah kan kemudian diakomodir misalnya dalam penyusunan peraturan pemerintah dan yang lain-lainnya itu. Nah, tapi inti dari semua itu saya kira memang kita ini perlu lebih aktif lagi mengikuti berbagai proses legislasi yang berlangsung di semua level pemerintahan. Mulai dari undang-undang sampai perda. Karena itu punya kekuatan hukum yang sangat mengikat. Dalam sistem hukum kita, undang-undang itu kan mengikat penyelenggara negara dan warga negara. Sehingga kekuatannya lebih tinggi dalam konteks kita berdakwah. Nah, kemudian tahun lalu misalnya kan ketika ada rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila kan yang bersuara keras juga Muhammadiyah dan setelah kita bersuara keras juga yang lain ikut bersuara keras dan kemudian pada akhirnya kan rancangan undang-undang HIP itu kan dikeluarkan dari Prolegnas tahun 2020 dan sekarang juga tidak masuk lagi dalam Prolegnas 2021 hanya diganti nama saja menjadi RUU BPIP. Tapi dengan berbagai hal, saya kira kita perlu untuk terus memantau semua proses legislasi itu, karena dalam pengamatan dan pengalaman kami,
melakukan upaya-upaya jihad konstitusi dalam proses legislasi itu relatif lebih besar manfaatnya dibanding melakukan judicial review. Karena alhamdulillah lobby-lobby Muhammadiyah dengan DPR lintas fraksi itu sekarang ini lumayan kuat, walaupun Muhammadiyah memiliki anggota yang tidak banyak ya di DPR. Sehingga ke depan perlu kita pikirkan lah bagaimana supaya anggota Muhammadiyah yang duduk di DPR ini semakin banyak. Saya sering kalau berkomunikasi itu termasuk terakhir ketika membantu memperjuangkan Pak Mufti Fajar, kemudian Pak Ibnu, itu juga luar biasa, dan alhamdulillah kan beberapa pimpinan lembaga negara itu juga berasal dari kader Muhammadiyah. Ketua KZ-nya dari UMY, kemudian Ombudsman itu dari UMM, kemudian Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu Mas Derajat, itu kader kita dari UNPAD, dan yang lain-lain saya kira juga bisa kita berikan endorsement lewat DPR. Itu kalau anggota kita yang di DPR itu makin banyak, saya kira dakwah kita lewat jalur legislasi juga akan semakin kuat. Sampai ketika Mas Ibnu itu sampai saya agak nekat kan, yang saingannya Mas Ibnu ini kan ketua Arsinu ya, Aliansi Rumah Sakit NU. PKB pun saya lobby supaya dukung Mas Ibnu, padahal yang satunya dari Rumah Sakit NU. Ya itu bagian dari bagaimana kita melakukan upaya-upaya jihad, dan kita memang lebih sering sekarang ini memberikan masukan kepada stakeholder daripada membuat pernyataan di ruang publik, karena ternyata juga tidak semua pernyataan di ruang publik itu memiliki dampak yang positif, terutama ketika itu berkaitan dengan proses-proses tertentu yang memang sebenarnya lebih diperlukan lobby daripada pernyataan. Ini termasuk yang terakhir dalam kasus Pak Din. Itu juga kami selain ada pernyataan di media juga melakukan pendekatan dan lobby-lobby dengan para pengambil kebijakan, dan insya Allah laporan GAR itu tidak akan diproses oleh KASN dan juga oleh pihak-pihak terkait yang lainnya. Saya kira begitu Mas Arief tanggapan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Prof. 3 penanya terakhir ya, Prof. Sudah ada ini. Ya, oke. Kita terakhir sesi tanya jawab ini. Yang pertama. Masih sore, nggak apa-apa, baru jam 9. Alhamdulillah. Oke, izin bertanya, Prof. Saya bacakan saja biar tidak salah. Tadi disampaikan bahwa Muhammadiyah sangat konsen terhadap aspek keselamatan dan kesehatan dalam pandemi saat ini. Di sisi lain ada realitas tadi sudah disebutkan dalam ceramah, ada learning loss dan ancaman lost generation. Pertanyaan saya, bagaimana langkah strategi inovatif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, madrasah, pesantren Muhammadiyah dari Pak Ahmad Muhammad, Majelis Dikdasmen PWM. Yang kedua, mohon pencerahan, apakah ada rencana pengembangan sistem teknologi informasi secara nasional untuk AUM, sehingga bisa saling support antar AUM, sehingga semua AUM bisa maju bersama. Saat ini saya sebagai BPH RSKI PKU Muhammadiyah Kota Gede Yogyakarta, tapi rasanya mau maju ini sulit mungkin sekali karena minimnya dukungan IT, dana, dan lain-lain. Dari Pak Putut. Yang terakhir, tentang izin bertanya Prof dari Pak Mahfud Sayyid. Mengapa Muhammadiyah, ini menarik ini, mengapa Muhammadiyah kurang mengenang para ulama yang telah lampau? Tiga pertanyaan itu, Prof. Abdul Muti, dari tentang learning loss tadi yang disampaikan, bagaimana strategi persyarikatan. Yang kedua tentang sinergi IT. Yang ketiga, kenapa Muhammadiyah kurang mengenang para ulama yang telah lampau. 3 pertanyaan terakhir ini, Prof. Monggo untuk ditanggapi. Ya,
saya mulai dari yang terakhir ya. Saya kira memang bukan berarti Muhammadiyah itu tidak memandang penting peran ulama, tetapi Muhammadiyah tidak ingin mengkultuskan para ulama. Saya kan sering bercanda ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan silsilahnya sampai kepada Nabi Muhammad. Sehingga kalau kita mengikuti apa yang berkembang di masyarakat, sebenarnya bisa pakai Habib itu. Habib Ahmad Dahlan, tapi ternyata kan juga nggak dipakai. Habib Ahmad Dahlan kan nggak dipakai juga. Jadi kita memang harus menghormati para ulama. Itu penting, karena ada hadis yang populer ya, al-ulama'u warasatul anbiya, kan. Para ulama itu adalah para pewaris Nabi. Dan transmisi keilmuan dalam berbagai bidang itu juga memang lewat jalur para ulama itu. Hanya mungkin Muhammadiyah ini karena melakukan upaya-upaya pengkajian agama dari sumber yang otentik dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka memang kadang-kadang sebagian warga persyarikatan ini memang kurang menganggap penting sanad-sanad keilmuan yang berasal dari para ulama. Padahal menurut saya Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri itu kan punya sanad keilmuan yang sekarang ini mulai banyak diangkat orang kan, terutama yang kaitannya dengan literatur yang dianggap berkaitan dengan Wahabi gitu. Padahal tidak ada ceritanya kan Kiai Ahmad Dahlan itu terpengaruh oleh Wahabi itu. Apalagi kalau kita baca bukunya Kiai Suja, itu kan sama sekali tidak ada sebenarnya irisan apalagi pengaruh Wahabi terhadap Kiai Ahmad Dahlan maupun para tokoh Muhammadiyah pada masa awal. Kalau beliau mengajak berislam yang murni itu bukan karena pengaruh Wahabi. Bertauhid yang murni itu perintah Al-Quran, bukan karena ikuti Wahabi. Al-Quran berulang kali melarang kita untuk menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Dan karena itu maka Allah memerintahkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah. Minta pertolongan juga hanya kepada Allah. Dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat itu kan jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga Muhammadiyah karena tidak bermadhab, maka juga dalam kaitannya dengan studi-studi dan referensi keagamaan juga tidak secara kaku mengikuti sanad keilmuan seperti yang dikembangkan oleh beberapa organisasi Islam yang lainnya. Sehingga karena kita tidak menggunakan pendapat mazhab sebagai referensi utama, tapi sebagai referensi untuk kita sampai kepada sumber agama yang otentik, maka memang kadang-kadang sebagian kita ini kurang memiliki wawasan dan mungkin tidak memiliki sanad keilmuan dengan para ulama. Tapi tidak berarti Muhammadiyah tidak menghormati para ulama. Dan kalau tidak disebut kiai juga bukan berarti Muhammadiyah tidak menghormati kiai. Gitu. Akhir-akhir ini saja orang Muhammadiyah mulai senang nyebut kiai. Dulu-dulunya kan enggak juga. Saya yang nggak ngerti ilmu agama aja kadang-kadang dipanggil kiai itu. Malah kalau ketemu teman-teman NU, santri-santri di Ansor itu tangan saya dicium juga itu. Kalau di Muhammadiyah kan nggak ada cium tangan Sekum PP. Kalau saya ke NU malah saya dicium tangan dan dipanggil Gus itu oleh mereka. Tapi kan bukan itu kan tradisi yang berkembang di Muhammadiyah itu. Nah, itu soal yang terakhir tadi. Kemudian yang berikutnya tentang strategi pembelajarannya memang kita belum punya ya. Tetapi yang saya tahu sekarang ini Majelis Dikdasmen itu sudah pada kalau tidak salah malah sudah selesai itu menyusun peta jalan pendidikan Muhammadiyah. Kelihatannya sudah selesai, mungkin bapak-bapak yang di Dikdasmen ikut merumuskan itu. Dan insya Allah nanti tanggal 1 kalau tidak salah juga ada diskusi mengenai peta jalan Muhammadiyah sebagai bagian dari upaya kita untuk memajukan pendidikan Muhammadiyah di jenjang mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Dan kemudian lembaga pengembangan pesantren juga saya kira sudah 14 kali atau 15 kali melakukan serial diskusi mengenai pengembangan pendidikan pesantren Muhammadiyah. Dan mudah-mudahan itu juga bisa menjadi bagian dari upaya kita untuk bagaimana Muhammadiyah ini bisa tampil dan
saya kalau bilang tampil kembali seakan-akan kita tidak tampil lagi ya. Mungkin bisa melanjutkanlah tradisi tajdid dalam pendidikan yang dulu menjadi bagian dari lakop gitu, bagian dari julukan, bahkan mungkin identitas Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Mudah-mudahan itu bisa terus kita lakukan. Nah, yang terakhir tadi yang belum, yang pertanyaan kedua tadi apa ya Mas Arief ya? Di sistem IT. Oh ya, oke, sistem IT tadi betul. Ya memang ini salah satu kelemahan kita, tapi sekarang sudah mulai coba kita lakukan, Pak, walaupun masih perlahan-lahan. Sekarang ini Muhammadiyah masih sibuk ngurus NIB, karena ternyata juga tidak sederhana itu. Jadi kalau kita bilang anggota kita berapa, itu kan insya Allah berapa, itu kan masih insya Allah. Malah kadang-kadang saya bercanda, kalau ditanya Mas Muti berapa anggota Muhammadiyah, saya harus tanya NU dulu. Gitu. Kenapa? Kan Muhammadiyah katanya terbesar kedua, jadi saya tanya NU berapa, nanti baru Muhammadiyah berapa. Kalau NU 35 juta ya kita 30, karena kita nomor 2. Nah, tapi itu bertanda ya, tidak serius. Tapi yang serius adalah kita memang belum punya peta data Muhammadiyah. Dan kalau itu bisa kita lakukan, saya kira gagasan Bapak yang atau sekaligus juga curhat Bapak tadi memang sangat penting. Yang sekarang sudah mulai dilakukan itu kan konsolidasi internal majelis. Saya sesama rumah sakit kalau tidak salah sudah mulai ada itu datanya secara nasional. Walaupun mungkin belum dalam bentuk IT, tapi sudah mulai ada upaya-upaya pendataan yang terintegrasi antara satu rumah sakit dengan yang lainnya, termasuk di perguruan tinggi juga sudah mulai kan, sudah mulai misalnya sampai kepada peta berapa program studinya, berapa jumlah dosen, kemudian jenjang pendidikan dosen itu, kemudian akreditasi masing-masing prodi itu sudah mulai ada datanya, sehingga kita sudah mulailah melakukan kebijakan-kebijakan yang berbasis data. Saya kira ke depan memang sebagai gerakan yang modern, kita ini memang harus memiliki basis data induk. Ya, kita mengambil kebijakan itu adalah database policy, kebijakan yang berbasis data. Sekarang ini MCCC juga sudah mulai melakukan itu, kan? Sehingga ketika ada misalnya musibah di mana, MDMC, MCCC kan langsung bisa tahu di mana relawan kita berada, kemudian sinergi sumber daya yang kita miliki ini, dan berbagai hal lain memang harus terus kita sempurnakan, tapi ke depan memang kita harus sekali lagi menjadi organisasi yang berbasis data. Sehingga gerakan kita itu adalah gerakan yang terstruktur, gerakan yang memang kita lakukan dengan jaringan yang semua jaringan itu terdokumentasi dan berbasis data. Ini juga termasuk bagian dari strategi kita di dalam melakukan gerakan kan itu. Tujuannya apa, programnya apa, kegiatannya apa, sumber dayanya di mana, dan seterusnya kan sebenarnya sudah kita buat metrik-metrik seperti itu. Nah, mudah-mudahan metrik itu tidak sekedar menjadi metrik untuk formalitas memenuhi program kerja, tapi menjadi bagian dari bagaimana kita betul-betul bersinergi mengamalkan perintah Al-Quran. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Jadi berjuang di jalan Allah dengan shaf yang teratur itu kan salah satunya adalah dengan data yang kuat. Dan saya sempat bincang singkat ya dengan Renal Kasali itu ketika saya bertemu di salah satu stasiun TV itu, dia cerita ke depan itu nanti perang itu tidak lagi perang senjata tapi perang data. Sehingga sekarang ini orang bicara mengenai big data itu kan sebenarnya untuk kepentingan dia melakukan berbagai intervensi dan juga banyak hal yang berkaitan dengan war gitu dalam tanda petik antar negara, sehingga siapa yang menguasai data, itulah dia yang akan memimpin dunia masa depan. Saya kira begitu, Mas Arief. Ini tadi saya lihat di gambar ada Mas Dede ya, anggota wakaf yang baru. Selamat, Mas. Mudah-mudahan kerasan di Jakarta. Di Jogja, Bro. Mudah-mudahan kerasan di Jakarta.
Karena awalnya Mas Dede ini juga pesimis. Mas gimana ini saya kira-kira pokoknya bismillah nanti insya Allah lah ada jalan, ternyata nongol juga namanya walaupun memang di antara sekian nama lain berbeda-beda itu. Tapi saya kira ini satu bukti bahwa insya Allah lah kader-kader kita ini diperhitungkan dan dengan jaringan yang kita miliki insya Allah makin banyak yang bisa kita lakukan. Tentu ada banyak kekurangan, itu wajar saja, tapi kekurangan itu janganlah kita kapitalisasi. Yang kita kapitalisasi adalah kelebihan-kelebihan kita. Saya kira begitu Mas Arief, terima kasih. Terima kasih Prof. Mukti, Bapak Ibu sekalian, tentu sudah banyak yang disampaikan oleh Prof. Mukti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, memberi semangat kita untuk tetap bermuhammadiyah dengan baik. Kekurangan tentu ada, tapi tadi menarik sekali yang terakhir. Kekurangan tidak perlu kita kapitalisasi, tetapi keunggulan, semangat, itu yang perlu kita kapitalisasi agar kita ini semakin berkemajuan. Atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Abdul Mukti yang telah memberikan pencerahan kepada warga Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah, amal usaha, majelis Urtum pada malam hari ini. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti pengajian pada malam hari ini. Tadi sudah mencapai 300-an, mungkin sudah mulai banyak yang pamit, sekarang sudah 250-an. Kita akhiri bersama-sama pengajian pada malam hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya, semua sehat selalu. Amin. Ini Pak Ketua PWM kok seperti di TV ini. Tiap hari masuk TV nih. Terima kasih. Iya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum.